Aduh, napa kok teh dorang cuma ada bermain HP? Rina, Hah? Dia apa Mira? orang mau ibadah sekolah minggu sekarang. Oh iya. Ya, mau ibadah sekolah minggu ini hari. Oh iya, mau kan? Sejam so? Sudah ini sudah jam 11. Orang mau ibadah sekolah minggu sama-sama. Sudah, so siap ngoni mau ibadah? Siap. Betul-betul siap? Betul. Oke. Ya, shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan sekarang torang bersyukur karena hari ini torang boleh beribadah sekolah minggu lagi. Dan sebagai lagu pembukaan, torang menyanyi sama-sama. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tadi torang semua memuji Tuhan bersama. Dan sekarang torang mau berdoa. Semuanya sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak for Tuhan pe berkat dalam torang pe kehidupan. Torang tadi semua memuji Tuhan dengan nyanyian. Dan sebentar torang mau dengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau tuntun guru sekolah minggu akan menceritakan cerita Alkitab. Berikan dia hikmat agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kami yang ada di rumah yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan mau berkati kami juga, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dari cerita yang kami dengar. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum torang dengar cerita, torang bangkit berdiri semuanya. Torang nyanyi sama-sama setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh
lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, shalom adik-adik. Nah, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pasti adik-adik sekarang lagi di rumah, seduduk manis, siapkan Alkitab, semua dengar cerita Alkitab. Nah, adik-adik sekarang Kak Elsie ada di bawah pohon yang sejuk, yang segar, pokoknya asik sekali. Nah, mungkin ada adik-adik di rumah yang suka Kangja bermain di bawah pohon atau cuma sekedar duduk-duduk santai sambil baca buku mungkin dan bikin kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sekarang ini Tora mau dengar cerita tentang seseorang yang ada naik pohon. Kira-kira apa Kang dia di atas pohon? Kalau adik-adik dang jangan naik pohon atau lihat orang naik pohon, biasa tuh orang itu jaba apa? Oh, ada yang bilang ada ambil buah atau ada adik-adik yang cuma sekedar bermain. Mari ini orang ini dia naik pohon bukan formu ambil buah, dia bukan formu bermain. Ubah apa Kang dia? Nah, mari orang dengar dia bercerita. Anak-anak, ada satu orang yang suka sekali baku daparin Tuhan Yesus. Pokoknya dia suka sekali baku daparin Tuhan Yesus. Mar, saat itu ada banyak orang lain di situ. Dan orang ini tak bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi dia putuskan untuk panjat pohon. Nah, betul dia naik pohon. Nah, kira-kira apa kan dia mesti naik pohon? Nah, karena ternyata orang ini badannya pendek. Jadi saat dia ada di situ dan ada banyak orang lain, dia tak pele dang nak bisa lihat Tuhan Yesus. Makanya dia naik di atas pohon. Dan saat dia di atas pohon, Tuhan Yesus lihat dia. Kong suruh dia untuk turun. Jadi ini orang ini cepat-cepat dia turun. Nah, kira-kira adik-adik tahu siapa orang ini penama? Ya betul, dia penama Zakeus. Dan akhirnya anak-anak, Zakeus boleh mau baku dapat deng Tuhan Yesus. Jadi Zakeus sangat senang. Dan hal yang luar biasa yang terjadi, Tuhan Yesus mau menumpang atau mengunjungi rumah Zakeus. Walaupun saat itu di situ ada orang-orang yang tidak senang. Ini Tuhan Yesus mau pergi pas Zakeus ke rumah karena dorang pikir Zakeus ini orang yang berdosa. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus mengunjungi rumah Zakeus dan Zakeus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dia menerima Tuhan Yesus dengan penuh kegembiraan. Dan apa yang lebih luar biasa lagi? Saat Tuhan Yesus datang ke rumah Zakeus, Zakeus mau bertobat, yaitu dia meninggalkan atau dia nyandak baking lagi dosa-dosa yang dia so baking sebelumnya. Dan dia berjanji akan merubah sikapnya menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih orang, dia mengasihi semua orang. Sama dengan orang cerita minggu lalu dang bagaimana Tuhan mengasihi orang semua. Dan Tuhan juga mau orang jadi sama seperti Zakeus. Dalam hal apa? Dalam hal ini bagaimana Zakeus selalu mencari Tuhan. Jadi orang juga harus selalu mencari Tuhan. Karena Tuhan yang mampu mengubahkan orang menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk orang bisa diubahkan, orang juga harus menerima Tuhan Yesus dan juga mau diubahkan tentunya. Dan tetap dan terus mencari Tuhan. Nah anak-anak, apa yang orang harus lakukan untuk mencari Tuhan? Pastinya orang percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa mengubah orang hati. Dan orang harus datang ke Tuhan, harus berdekat ke Tuhan. Dengan cara apa? Orang beribadah kepada Tuhan. Orang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan pastinya rajin melakukan apa yang Tuhan firmankan.
apa yang Tuhan mau torang lakukan. Nah, anak-anak, dengan tuntunan Tuhan, sebagaimana torang mau cari terus Tuhan dan Tuhan tuntun torang, dan gak ada alasan untuk nyandak mau cari Tuhan betul-betul dang. Sama yang Sakeus tadi dang, bagaimana dia ada usaha untuk melihat Tuhan Yesus. Dia sampai naik pohon dan akhirnya apa? Dia boleh baku dapatin Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan torang. Tuhan pasti kasih torang kemampuan untuk torang mencari Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, cerita tentang Sakeus ini mengajarkan torang tentang hal yang baik itu datang dari hati yang baik juga. Dimana hati yang baik ini hati yang mau mencari Tuhan Yesus dan juga mendatangkan usaha yang penuh semangat seperti Sakeus tadi yang melakukan segala hal untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang juga bisa seperti itu karena Tuhan yang kasih orang kemampuan, kasih orang talenta, kasih orang bakat untuk melakukan berbagai hal untuk orang semakin mencari Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi seperti yang kasus cerita tadi tentang Sakeus, cerita ini terdapat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dan cerita ini masih ada lanjutan. Bagaimana Sakeus yang sudah bertobat, dia berbuat kebaikan. Karena dia penuh sukacita, dia sudah menerima Tuhan Yesus, dia akhirnya berjanji untuk membagi-bagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dan juga dia mengatakan bahwa apa yang sudah dia peras atau dia ambil dari orang, dia akan mengembalikan uang itu 4 kali lipat. Nah, belajar dari cerita tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan Sakeus ini, torang belajar bagaimana Tuhan bisa merubah kehidupan seseorang. Saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia hidup dengan penuh sukacita dan akhirnya selalu mengandalkan Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saat ini, torang juga ada ayat hafalan yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 6. Kak Elsie bacakan ya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, mari torang hafal sama-sama ayat hafalan ini yang terdapat dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Tadi torang sudah dengar cerita Alkitab. Sekarang torang memuji Tuhan lagi. Kak Mira undang semua bangkit berdiri. Torang menyanyi sama-sama Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih
sekarang torang semua berdoa, semuanya sikap doa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tadi kami boleh mendengarkan cerita Alkitab tentang Sakeus. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami mengerti dan dapat kami ingat selalu. Berkati juga Kak Elsie yang telah menceritakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berikan dia hikmat agar dia dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dengan baik. Dan berkati juga setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah saat ini mendengarkan cerita Alkitab, beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan, selalu kekuatan agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan baik, seturut dan menurut kehendak Tuhan saja. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak, Jemaat Gemim Kanan Ulindano, dari Ibu Penatua hingga guru-guru sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan mau berkati selalu, berikan selalu semangat agar dapat melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu. Dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu penutup, kita angkat satu pujian, Ku yang kecil lemah. Semuanya bangkit berdiri, torang memuji Tuhan sama-sama. Kita menyanyi Ku yang kecil lemah. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Demikian torang beribadah sekolah minggu. Semua yang di rumah tetap rajin berdoa, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan.